crazy. She's poison the tasty. And people say, yeah, she's sweet but a psycho. A little bit psycho. At night she's screaming, my mind. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen pengampu di Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Al-Hikmah Bumi Agung Waikanan, wabil khusus Bapak Lutfi Assagaf selaku dosen mata kuliah Ilmu Kalam. Yang pertama, marilah kita panjatkan rasa puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana berkat hidayah serta inayahnya kita masih diberikan nikmat kesehatan baik jasmani maupun rohani, sehingga kita dapat melakukan aktivitas seperti biasanya. Salawat dengan salam marilah kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana dialah satu-satunya Nabi yang berani bertanggung jawab atas umatnya dan memberi syafaat kelak di yaumil qiyamah. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Baik, di sini saya Muhammad Najib Zamzami akan menyampaikan sedikit pengetahuan saya tentang Ahlus Sunnah wal Jamaah sebagai bentuk penugasan untuk menyelesaikan ujian akhir semester ganjil pada kali ini. Langsung saja, berikut penjelasan tentang Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang pertama, pengertian ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah atau Aswaja. Ahlus Sunnah wal Jamaah atau disingkat Aswaja adalah salah satu paham dan kelompok utama dalam Islam yang mengikuti ajaran Nabi Muhammad SAW serta para sahabatnya dengan berpegang pada Al-Quran dan Hadis sebagai sumber utama ajaran agama. Kata Ahlus Sunnah berarti kelompok yang mengikuti sunnah atau tuntunan Nabi, sementara wal jamaah berarti dan kelompok yang berjamaah atau bersatu. Ajaran Aswaja menekankan pentingnya mengikuti cara hidup yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW serta mengedepankan persatuan umat Islam. Secara umum, Aswaja memiliki ciri khas dalam bidang akidah, syariah atau hukum, dan tasawuf atau akhlak. Sejarah munculnya ajaran Aswaja. Munculnya ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah dapat ditelusuri pada abad pertama Hijriah setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW. Pada saat itu, umat Islam mulai menghadapi berbagai perbedaan dalam memahami dan mengimplementasikan ajaran Islam. Beberapa kelompok muncul dengan pemahaman dan interpretasi yang berbeda. Seperti yang pertama, yakni kelompok Khawarij. Kelompok yang berpendapat bahwa hanya mereka yang benar dan sesatkan umat lainnya. Yang kedua, kelompok Syiah, yang lebih menekankan pada kepemimpinan keluarga Nabi, terutama Ali bin Abi Thalib dan keturunannya. Kemudian yang ketiga, kelompok Mu'tazilah. Kelompok yang lebih rasional dan berpendapat bahwa akal harus digunakan untuk memahami agama. Sebagai respon terhadap berbagai perbedaan ini, para ulama Sunni atau Ahlus Sunnah wal Jamaah berusaha untuk menetapkan prinsip-prinsip yang moderat dan berdasarkan pada konsensus umat atau ijma, serta mengedepankan pemahaman yang berasal dari generasi pertama umat Islam atau salaf tanpa mengabaikan perkembangan ilmu agama. Pada abad ketiga Hijriah atau 9 Masehi, sistem akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah mulai terbentuk lebih jelas dengan adanya peran penting dari para ulama seperti Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad bin Hanbal dalam bidang fikih atau hukum Islam, serta para ulama seperti Imam Al-Asy'ari dan Imam Al-Maturidi dalam bidang akidah. Ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah atau Aswaja. Ajaran Aswaja sangat luas, mencakup bidang akidah, syariah, dan tasawuf. Berikut adalah beberapa poin penting dalam ajaran Aswaja. Yang pertama yakni akidah atau kepercayaan. Dalam tauhid, ajaran Aswaja menekankan konsep tauhid, yaitu keesaan Allah. Allah adalah Tuhan yang Maha Esa tanpa sekutu. Kemudian pentingnya mengikuti sunnah Nabi.
Ajaran Aswaja berpegang pada sunnah Nabi Muhammad SAW sebagai contoh dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Dalam Ahlu Sunnah wal Jamaah menekankan persatuan umat Islam mengikuti jalan yang telah dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW dan para sahabat, serta menghindari perpecahan. Kemudian yang kedua, fikih atau hukum Islam. Dalam Ahlu Sunnah wal Jamaah mengikuti 4 mazhab utama dalam fikih, yakni yang pertama mazhab Hanafi atau Imam Abu Hanifah, yang kedua mazhab Maliki atau Imam Malik, kemudian mazhab Syafi'i atau Imam Syafi'i, kemudian yang terakhir mazhab Hanbali atau Imam Ahmad bin Hambal. Dari keempat mazhab ini mengajarkan cara-cara beribadah, hukum-hukum yang berhubungan dengan kehidupan sehari-hari, seperti tata cara sholat, zakat, puasa, dan haji. Yang ketiga, tasawuf atau akhlak dan spiritualitas. Tasawuf dalam ajaran Aswaja bertujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala melalui purifikasi jiwa, menghindari sifat-sifat tercela, dan mengembangkan sifat-sifat mulia seperti sabar, ikhlas, dan tawakal. Dalam praktik tasawuf melibatkan zikir, mujahadah, atau berjuang melawan hawa nafsu, serta upaya untuk mencapai kedekatan dengan Allah dan merasakan kedamaian batin. Yang keempat, ajaran tentang kehidupan sosial dan politik. Dalam Ahlu Sunnah wal Jamaah mengajarkan pentingnya menjaga persatuan umat Islam dan menghormati perbedaan. Mereka juga menekankan pentingnya ketaatan kepada penguasa yang sah meskipun terdapat perbedaan pendapat selama penguasa tersebut tidak memerintahkan kepada kemaksiatan. Kemudian yang kelima, menghormati sahabat Nabi dan Ahlul Bait. Dalam Ahlu Sunnah wal Jamaah menghormati para sahabat Nabi Muhammad SAW dan juga keluarga beliau atau Ahlul Bait, namun mereka tidak menganggap keluarga Nabi sebagai sosok yang memiliki status istimewa dalam hal kepemimpinan agama, selain mengikuti sunnah Nabi dan jalan-jalan yang benar. Untuk kesimpulannya, ajaran Ahlu Sunnah wal Jamaah atau Aswaja merupakan ajaran Islam yang moderat dan berusaha menjaga keseimbangan antara teks-teks agama atau Al-Quran dan hadis dengan akal sehat serta konteks sosial. Dalam sejarahnya, ajaran ini berkembang untuk merespon berbagai pendapat perbedaan dalam pemahaman agama yang muncul setelah masa Nabi Muhammad SAW. Ahlu Sunnah wal Jamaah menekankan pentingnya persatuan umat Islam, menghormati para sahabat, dan berpegang pada ajaran yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW dan para ulama yang mengikutinya. Baik, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya memohon maaf yang sebesar-besarnya, dan kepada Allah saya memohon maghfirahnya. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq, wal afu minkum, tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.